Halo sahabat Yahminyanto Channel, dimana saja berada, jumpa lagi dengan saya di Yahminyanto Channel. Baik sahabat Yahminyanto Channel, kita saat ini akan memasuki episode ini ya, episode mencari bibit sawit, bibit sawit. Nah ini ya, gratisan. Ya, bibit sawit gratisan tapi berkualitas ya. Artinya bibit sawit ini walaupun kita mencari gratis ya, kemudian kita harus memperhatikan tipe-tipe ya, karakter-karakter dari bibit-bibit sawit ini ya. Yang jelas karakternya dari kecil ya, dari kira-kira usia 3 bulanan ya, kita sudah lihat bakat-bakat yang akan muncul nantinya jikalau dia sudah besar. Artinya di situ sawit-sawit ini pasti akan berbuah ya. Jadi kita jangan sia-sia menanam bibit sawit ini ya. Kita harus mencari bibit yang bagus, berkualitas, walaupun dengan cara gratisan alias cabutan ya. Mencari bibit-bibit yang berasal dari hutan ataupun dari perkebunan-perkebunan milik swasta ataupun milik negara ya. Nah, di sini saya sedang berada di areal perkebunan sawit ya, di perkebunan sawit milik swasta ya, berada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, saya akan beralih fungsi ini. Kemarin saya punya sawah ya, lahan sawah 4 hektar, 4 ranti. Jadi setelah kita tanam padi, ternyata hasilnya kurang memuaskan ya, tidak sesuai dengan ongkos yang kita keluarkan, sehingga akan saya alihkan ke tanaman pohon sawit ya. Kemungkinan nanti akan juga kita adakan penanaman padi juga, mungkin 1 atau 2 3 periode ya, menunggu sampai besar pohon sawit ini ya. Baik sahabat, dukung terus sahabat ya channel ini dengan cara like, share, and comment, dan tentunya dengan komen-komen yang menarik sahabat ya. Jadi di sini kita sedang berada di areal perkebunan karet ya. Ini pohon karet ya, pohon karet. Jadi di bawah pohon karet ini atau di sela-sela pohon karet ini banyak tumbuh calon-calon bibit-bibit sawit ya, yang tentunya sangat, karena banyak tumbuh di sini, berkeliaran, bertebaran ya, sehingga kita harus pandai-pandai menseleksinya ya. Nah, kita memakai sistem dua karakter. Pertama, karakter dari bentuk tanamannya, kemudian dari seleksi alam, yaitu yang menseleksi adalah binatang-binatang malam, baik burung ataupun binatang lainnya ya. Tentunya binatang pemakan biji sawit ya. Itulah pedoman saya, bagaimana saya harus mencari bibit yang berkualitas walaupun gratis, namun kita harus memakai prinsip-prinsip itu tadi ya. Satu, karakter dari bibit tanaman ini yang masih muda, kemudian 2, seleksi alam. Seleksi alam adalah pasti bibit yang tumbuh di sini diakibatkan oleh binatang ya, binatang yang memakan biji sawit, kemudian bijinya dibuang ataupun dicampakkan sama hewan tersebut, sehingga biji sawit tumbuh di area seperti ini. Tentunya hewan-hewan tersebut pasti memilih bibit yang bagus ataupun buah yang bagus ya. Nah, dari situlah saya berpedoman bahwasanya bibit yang akan saya cari di sini pasti bibit yang berkualitas dan pasti berbuah ya, karena sudah diseleksi oleh dua alam, yaitu hewan pemakan
buah-buahannya, kemudian karakter dari bibit atau calon bibit sawit tadi ya. Mari kita lihat, cari-cari di sini bagaimana sih bibit yang saya pilih. Oke, sahabat, kita cari ya. Namun sahabat, sebelum kita mencari bibit sawit tersebut, terlebih dahulu saya dalam hal mencari bibit tersebut menggunakan alat seperti ini, parang ya. Nah, ini parang, kemudian ini alat apa ini namanya itu? Ini alat ini saya pakai, tujuannya adalah untuk membongkar akar ya, agar supaya akar yang kita bongkar tidak putus ya, tidak banyak yang putus. Kalau kita pakai cangkol mungkin banyak yang putus akarnya, sehingga nanti pertumbuhan dari bibit sawit bisa terganggu ya. Nah, kalau memakai alat seperti ini lupa saya namanya, ini alatnya ini saya sudah modifikasi ya supaya tahan dia untuk membongkar sawit, untuk membongkar tanaman-tanaman ya. Saya las dengan besi ini, kemudian saya satukan dengan besi, semuanya besi, agar supaya pada saat kita membongkar tidak patah gagangnya ya. Oke sahabat, inilah alat-alat yang saya bawa, seperti pacul tapi dia bentuknya seperti ini, lancip, dan ini agak lebar ya. Kemudian ini terpal, tujuannya adalah untuk mengikat nanti bibit sawit yang sudah siap di atas kendaraan ini, supaya tempat duduk tidak terganggu nantinya ya. Nah, kemudian parang nih sahabat ya. Oke sahabat, mari kita telusuri bibit yang akan kita cari. Nah, ini baik sahabat, kita dapat satu calon bibit sawit ya. Ini dia, sudah agak besar sahabat. Kita lihat karakternya ya. Dan ini bibit ini berada di bawah pohon karet. Ini pohon karet jelas ya, pohon karet. Dan ini adalah bibitnya. Nah, jadi karakternya adalah sudah jelas ya. Ini bibit ini mempunyai ini ya, batang-batang yang menjular ke samping, ke kiri ya, ibarat air mancur ya. Nah, ini dia. Ini sudah jelas bakatnya ada, sudah ada bakat, dan nantinya pasti kalau sudah besar pasti bentuknya akan seperti ini dan pasti akan berbuah ya. Di selah-selah ini biasanya nanti kalau besar, di selah sini pasti akan tumbuh buah ya. Ini adalah salah satu bibit yang akan kita bongkar dan nanti akan kita tanam di areal persawahan kita ya sahabat ya. Mari kita bongkar nih. Baik sahabat, ini sudah kita bongkar ya. Ini dia bibitnya. Nah, kita berdirikan ya. Nah, ini kita baru dapat satu. Udah kita bongkar, inilah bibitnya ya. Nanti kita tanam. Nah, ini kita bongkar. Jadi akarnya tidak banyak yang rusak ya. Kalau kita memakai alat seperti ini, akar tidak rusak ya sahabat. Mari kita cari yang lain sahabat ya. Baik sahabat ya, Bijanta Channel dimana saja berada, kita masih di suasana memburu bibit sawit gratisan ya di areal perkebunan karet nih ya. Nah, ini ya milik swasta, dan di bawah pohon perkebunan sawit ini banyak sekali bibit-bibit sawit yang tumbuh ya. Pasti ini adalah akibat dari seleksi alam. Pertama dari seleksi, pasti bibit ini awalnya dari buah bijinya ya, yang dibawa oleh binatang malam, kemudian buahnya dimakan dan bijinya dicampakkan di bawah pohon sawit, di bawah pohon karet, sehingga dia tumbuh ya. Ini dia cikal bakalnya ya. Inilah bagian-bagian dari bibit sawit yang nantinya kalau kita tanam, insya Allah 99% pasti berbuah, karena dia sudah ada bakatnya. Artinya batang-batangnya sudah ada seperti ini, menjalar ke kiri kanan seperti air mancur ya. Nanti karena dari kecil sudah nampak, pasti kalau besar pasti seperti ini.
dan pasti akan tumbuh buah di sela-sela batang ini ya. Oke sahabat, mari kita adakan pembongkaran bibit yang kedua. Caranya adalah pertama dibuang dulu bagian bawah ya. Nah ini kita buang ya, kita buang agar supaya tidak mengenai tangan kita ya. Bagian-bagian ini yang tidak perlu kita buang agar supaya pertumbuhan nanti cepat ya. Kita buang ya, kita tinggalkan seperti ini aja, nanti kita bongkar ya sahabat ya. Ya, inilah pohon yang kita kebang. Baik sahabat ya, Minanta Channel di mana saja berada, berikut kita dapat lagi nih sahabat, agak besar ya bibitnya sahabat. Yang jelas bibit ini berada di bawah pohon sawit, di bawah pohon karet. Ini ya pohon karetnya ya, ya kan sahabat ya. Di sini banyak kali sahabat bibit sawit yang tumbuh berkeliaran di sini sahabat. Jadi bibit sawit ini rata-rata berkualitas ya. Kita lihat ya bakalan-bakalannya ya sahabat. Nah, ini deh sudah jelas bakal-bakalannya, batang-batangnya. Ini pasti kalau besar seperti ini dan pasti akan berbuah di sela-sela ini ya sahabat ya. Nah, itu dia. Mari kita adakan pembongkaran sahabat ya. Dapat satu sahabat ya, lumayan. Dua dapat dua kita sahabat. Mari kita cari yang lain sahabat. Sahabat ini agak besar sahabat. Kita lihat sahabat ya, udah banyak batang-batangnya dari potong orang ini ya kan. Nah, ini dia agak besar nih, lumayan kita dapat bibit yang agak besar sahabat ya. Oke, mari kita adakan pembongkaran. Oke sahabat, udah kita bongkar nih sahabat bibit yang besar tadi. Nah ini dia, aduh ya, inilah sahabat proses pembongkaran. Tidak susah membongkarnya sahabat, karena dia tumbuhnya karena tidak ditanam, jadi tumbuh hanya lengket sekedar di atas permukaan tanah, sehingga membongkarnya sangat gampang sahabat ya. Walaupun sudah besar, membongkarnya sangat gampang. Ini sahabat kita sudah dapat ya. Nah dia, nanti kita tanam di areal kita sahabat. Oke, kita cari yang lain sahabat ya. Ini rata-rata berada di bawah pohon karet. Banyak sekali sahabat sini sahabat, gratisan. Nah, itu tadi sahabat ya, yang dua sekaligus kita bongkar sahabat. Ini dia ya, akan kita bawa ke lokasi penanaman. Oke sahabat ya, yang jelas bibit ini adalah bibit gratisan ya, tidak beli, kita hanya mengambil di areal perkebunan ini ya. Banyak di sini sahabat. Jikalau sahabat ingin bibit dari saya, silakan sahabat di ruang komentar kasihkan alamat sahabat, nanti saya carikan, saya kirim ke lokasi sahabat. Oke sahabat ya. Baik sahabat, pada hari ini kita sudah dapat bibit yang bagus sahabat ya. Ada sekitar 5 bibit ya, bibit sawit gratisan dan berkualitas. Lihat sahabat ya, bakal-bakalnya sahabat ya. Nah, ini dia. Nah, ini 3 lagi sahabat. Nah ya kan. Nah ini kita akan tanam di areal kita ya, akan kita bawa dengan membawa sepeda motor. Akan kita ikat sahabat ya. Oke. Jadi sahabat, kita membawa bibitnya harus kita tahu caranya sahabat ya. Pertama kita sediakan terpal ini sahabat ya, kemudian kita waktu menyusunnya harus berbalik gagang ya, satu sama lain berbalik gagang, agar supaya nanti kalau nanti kita ikat di atas kendaraan biar seimbang nih sahabat ya. Oke. Nah, tujuan ini kita pakai ini agar supaya, karena ini pohon sawit ya, banyak duri-durinya, supaya nantinya tempat duduk sepeda motor kita tidak rusak ya sahabat. Nanti kalau rusak dimarah istri kita ya sahabat ya. Nanti istri di rumah marah gara-gara sawit tempat duduk pekoyaan ya kan sahabat ya. Oke sahabat. Baik sahabat ya, Minanta Channel di mana saja berada, sekarang bibit sawit sudah kita ikat di atas kendaraan sahabat ya. Ini dia sudah kita ikat ya pakai tali.
Dan sekarang siap, sudah waktunya kita bawa bibit ini ke lokasi penanaman ya sahabat. Mari kita ke lokasi kita ya sahabat. Sahabat Yahmianto Channel, masih bersama kami di Yahmianto Channel. Baik sahabat, kita dapati lagi nih bibit calon bibit sawitan sahabat ya. Nah, di areal perkebunan, masih di areal perkebunan red ya. Di sini banyak sekali bibit-bibit tumbuh ya, bibit sawit yang bagus, yang produktif ya, yang apalah kalau saya bilang ini udah yang bagus lah ya, karena dia pertama punya bakat ya. Ini dia sudah ada bakat-bakatnya seperti batang-batangnya seperti air mancur, dan kemudian sudah jelas ini adalah sudah diseleksi dengan hewan ya, binatang malam ya, hewan binatang malam. Kalau mencari makanan pasti mencari yang istimewa sahabat ya, dan pastinya biji-bijinya akan tumbuh dan akan berbuah ya sahabat. Mari kita lihat dan kita buka atau kita bongkar bibit ini sahabat ya. Baik sahabat Yahmianto Channel, kita dapati lagi satu buat sahabat ya, satu bibit. Nah ini dia ya sahabat, bibit sawit gratisan. Tidak sahabat ya, kita lihat bakat-bakat sudah ada sahabat ya, bakat-bakatnya ya. Saya ngos-ngosan nih sahabat karena saya baru membongkar bibit yang sana ya. Jadi ini saya dapat lagi nih. Nah, tepatnya di bawah pohon rambung sahabat. Ini pohon rambungnya ya kan. Nah dia tumbuh di sela-sela pohon rambung. Ya sahabat, banyak di sini sahabat. Jadi jikalau sahabat ingin bibit-bibit dari saya, silakan sahabat di ruang komentar mau pesan berapa. Insya Allah di sini banyak sahabat ya. Karena kalau pohon sawit ini nggak bisa diracun. Kalau diracun mungkin dia bisa hidup lagi ya sahabat. Makanya dia udah besar gini dia masih bertahan hidup deh pas di bawah pohon karet ya sahabat ya. Oke sahabat, mari kita lakukan pembongkaran. Baik sahabat, kita dapati lagi sahabat satu bibit sawit ya, persisnya pas juga di bawah pohon rambung sahabat atau pohon karet ya. Besar sahabat ini ya, kita bongkar ya. Oke sahabat, kita dapati lagi nih satu bibit sawit ya yang bagus ya. Ya sudah jelas punya bakat sahabat ya. Ini batang-batangnya sudah jelas ini pasti akan berbuah dan pasti sudah diseleksi dengan alam, yaitu dengan hewan-hewan malam ya sahabat ya. Mari kita lakukan pemotongan atau pembongkaran ya. Karena ini sifatnya kan dia hanya tumbuh di atas permukaan tanah, jadi dia kalau terlalu subur tumbang dia sahabat ya. Jadi dia agak tumbang karena dia terlalu subur, daunnya terlalu tinggi, jadi dia tumbang ya. Kita bongkar sahabat. Baik sahabat, kita dapati lagi sahabat ini ya, pohon sawit, bibit sawit ya, tepat di bawah pohon karet. Nah di sahabat ya, ya sudah jelas bakat ya sahabat ya. Nah ini bakat-bakat sudah ada, dan ini ya, pasti besarnya seperti ini sahabat ya, pasti akan berbuah ya. Di samping diseleksi dengan alam ya, ini hewan malam, kemudian ada bakat yang muncul di bibit ini sahabat ya. Oke, kita lakukan pembongkaran sahabat. Baik sahabat, ada lagi sahabat ini bibit sawit yang kita dapati ya. Nah ini dia, ikan jas sahabat ya, jelas dan sudah berbakat ya. Ini sudah berbakat, pasti dia kalau besar nanti akan berbuah ya sahabat ya. Masih di pepohonan karet ya. Kita lakukan pembongkaran sahabat ya. Baik sahabat, hari ini kita dapat pada tahap kedua, tahap pencarian kedua, kita dapat 6 lagi bibit ya sahabat. 1, 2,
3, 4, 5, 6 ya sahabat. Kita dapat 6 bibit ya, bibit sawit yang berasal dari alam liar ya, ini di alam perkebunan karet ya, alias bibit gratisan ya, tapi berkualitas ya sahabat ya, gratis tapi berkualitas. Ya sahabat. Oke sahabat, kita bawa baik sahabat ke ya, Miyanto Channel di mana saja berada, kita jumpa lagi nih sahabat ya. Kita menjumpai lagi ada satu bibit calon bibit sawit ya yang kita bongkar ini sahabat ya. Lihat cikal bakalnya sudah nampak sahabat ya, inilah nanti akan tumbuh-tumbuh buah di sela-sela sini, dan bibit ini pasti berkualitas dan dibantu dengan seleksi alam, yaitu pasti bibit ini akan telah dibawa atau dibawa oleh binatang malam, yang tentunya binatang malam sebelum memakan buah pasti sudah mengadakan seleksi ya, dan tidak meleset lagi. Kalau ini kita tanam, insya Allah pasti berbuah ya sahabat ya. Ini adalah bibit seleksi alam pertama dari binatang malam, kemudian diseleksi dengan ini tadi bakalan-bakalannya ya, dari batang-batang yang akan tumbuh dan pasti nanti akan besar seperti ini, dan di sela-sela ini akan pasti tumbuh buah. Oke sahabat, mari kita lakukan pembongkaran. Sahabat, kayaknya kita hari ini dapat 2 nih sekaligus sahabat, 2 bibit ya, rata-rata 2 ini kayaknya. Saya lihat semuanya berkualitas ya, akan berbuah dia ya. Mari kita bongkar. Baik sahabat ya, Miyanto Channel di mana saja berada, ini adalah lokasi lahan kita ya sahabat ya. Nah, ini adalah bibit yang kita cari tadi, sudah kita jatuhkan di sini dan akan kita kita tanam. Nah, ini adalah areal persawahan saya sahabat ya, yang sudah berubah fungsi, akan saya tanami dengan pohon sawit. Lihat sahabat, itu dia ya, belum siap semuanya sahabat. Insya Allah dalam minggu ini siap semua. Kita akan tanami pohon sawit ya, karena di saat kita tanami padi, hasilnya kurang memuaskan ya, tidak sebanding dengan biaya yang kita keluarkan. Jadi saya harus berputar otak ya, harus merubah fungsi tanaman ini ya. Kita akan tanami dengan pohon sawit, dan nantinya akan kita tanami di sela-sela ini akan kita tanami dengan pohon-pohon tebu ya, karena di sini sangat musim sekali orang usaha es tebu ya. Jadi akan saya tanami dengan pohon-pohon tebu ya. Ini udah kita tanami sahabat pohon tebunya. Nah ini dia ya kan, waktu masih kecil ya sahabat ya, tanami pohon tebu. Jadi agar supaya lahan ini tetap produktif ya sahabat ya. Nah ini pohon tebunya sudah tumbuh sahabat. Jadi lahan persawahan saya ini akan saya rubah dari padi ke sawit ya. Jadi semua akan kita tanami dengan pohon sawit. Lihat sahabat ya, itu dia sebagian sudah kita tanami. Ini di pinggir-pinggirnya kita tanami pohon sawit sahabat. Nah ini semuanya bibitnya dari sahabat ya, Miyanto Channel di mana saja berada. Mungkin sahabat teringat ya dengan video kita yang pertama ya, terdahulu tentang penanaman pohon sawit ini ya sahabat ya. Nah ini yang sudah kita tanam ya. Mungkin sahabat teringat ya, waktu kita menanam ini pun sudah kita videokan kira-kira 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya sahabat. Nah ini dia ya, kita lihat sahabat ya, tumbuh subur sahabat ya. Nah ini dia, walaupun dia bibit cabutan tapi dia sudah nampak jelas sahabat ya, bibitnya tumbuh subur dan pasti akan berbuah. Insya Allah berbuah, walaupun dia bibitnya bibit gratisan ya sahabat ya, alias mengambil dari areal perkebunan karet ini sahabat ya. Ini udah kira-kira udah kita tanam usia udah 2 atau 3 bulan yang lalu ini sahabat ya. Cantik sahabat ya, udah tumbuh dia. Kita bersihkan sahabat ya. Kita lihat lagi pertumbuhan dari bibit sawit yang kita tanam. Nah ini dia sahabat. Nah, ini kita tanam 3 bulan yang lalu mungkin ya, udah tumbuh seperti ini sahabat. Nah ini adalah asli bibit cabutan
ya. Saya menanam di sini tanpa keluar biaya ya. Saya mencari sendiri di areal perkebunan karet yang tumbuh liar bibit-bibit ini ya. Saya percaya bibit ini pasti nantinya akan berbuah. Ini dia sahabat ya, terlihat sudah tumbuh dia, sudah mapan dia, sudah pertumbuhan daunnya sudah mulai nampak sahabat ya. Nah ini dia. Ya itu ya kan sahabat. Kita lihat lagi sahabat. Nah ini dia. Ini juga sahabat ya. Ini 3 bulan yang lalu kita tanam. Jadi sudah mapan dia, akarnya sudah tinggal membesar aja. Nanti kita akan berikan pupuk sahabat. Nah ini adalah jelas bibit gratisan ya. Bibit yang kita ambil dari areal perkebunan karet ya, tidak beli karena saya kebetulan tidak punya uang untuk membeli bibit yang dari pabrikan ya, alias dari penangkaran ya. Jadi saya beli langsung mencari di areal perkebunan karet alias gratisan, bibit gratisan. Dan ini adalah sudah terbukti bahwasanya seleksi alam benar terjadi sahabat ya, karena saya yakin bibit yang tumbuh di areal perkebunan karet adalah berkualitas, artinya bagus dan berbuah karena sudah seleksi 2 alam. Yang pertama diseleksi oleh hewan malam ya, atau binatang malam, kalong ataupun binatang lainnya yang pemakan biji-bijian ya. Kemudian apa ini bakatnya ya sahabat ya, kita lihat bakatnya ya kan, sudah nampak bakal berbuah ya sahabat ya. Dia seperti air mancur ya sahabat. Nah ini lagi nih sahabat, ini walaupun dia pertumbuhannya belum mapan, tapi dia sudah jelas 99% pasti hidup ya sahabat, dan insya Allah akan berbuah ya sahabat. Dari areal persawahan saya ini seluas 4 rantai akan saya tanam dengan pohon sawit sahabat. Itu dia ya. Nah, itu yang ini baru kita tanam kemarin karena ini masih musim hujan, air masih banyak. Jadi yang sana sisanya belum saya cangkol ya, sebelum saya gulut. Nantinya akan kita gulut kalau sudah kering, karena bibit-bibit sudah kita cari tadi ya, bibitnya sudah kita cari, dan nantinya akan kita tanam semua areal persawahan kita ini yang luasnya 4 rantai ya sahabat ya. Insya Allah akan kita alihkan fungsinya sebagai tanaman sawit ya, karena kalau ditanam padi hasilnya tidak sebanding dengan biaya atau kos yang kita keluarkan ya, karena sekarang biaya semua mahal, biaya pupuk, biaya obat-obatan ya, semuanya mahal. Sehingga kalau kita menanam padi seluas 4 rantai tanggung ya, kita tidak dapat apa-apa dan tidak bergaji ya, hanya balik pokok aja, balik modal. Jadi kita sudah 2 kali kita coba menanam padi semaksimal mungkin, tapi akhirnya hasilnya memang tidak bisa dipaksakan, memang segitulah dapatnya dan tidak sebanding dengan biaya yang kita keluarkan, dan saya tidak bergaji ya. Nah, 2 periode yang kita tanam kemarin waktu kita tanam padi saya tidak bergaji alias balik modal ya sahabat. Makanya saya alihkan tanah kita ini ke tanaman sawit ya. Insya Allah dengan kita tanam sawit, lahan ini akan menghasilkan atau produktif ya sahabat ya. Kita lihat sahabat ya, yang sudah kita tanam 3 bulan yang lalu, sudah lihat ya, daunnya sudah tumbuh subur ya, sudah bisa mencari makanan dia. Ini dia sahabat. Oh, ya kan. Ini adalah bibit gratisan sahabat ya. Nampak sahabat ya, bakat-bakatnya ya, bakal berbuah dia nanti ya kan sahabat. Itu dia ya sahabat ya. Baik sahabat, jangan lupa dukung terus sahabat channel ini sahabat ya, dengan cara like, share, dan komen, dan tentunya dengan komen-komennya. Mari sahabat ya. Baik sahabat ya Mianto, hingga sampai di sini jumpa kita kali ini sahabat ya, dalam hal memburu mencari atau memburu ya bibit sawit gratisan ya, alias cabutan
yang kita dapat dari areal perkebunan karet ya, yang tumbuh liar dan tentunya sudah diseleksi dengan seleksi alam dan seleksi bakat ya. Tentunya kalau menurut saya bibit-bibit yang saya dapatkan 90% insya Allah akan berbuah ya, karena sudah seleksi dengan dua alam, yakni diseleksi dengan hewan pemakan pemakan buah-buahan ya atau biji-bijian, kemudian diseleksi dengan bakat, yaitu bakat yang sudah terlihat dari bodi atau badan atau rangka dari bibit tadi ya. Kita lihat sahabat ya. Oke sahabat, hingga sampai di sini jumpa kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.